jaga kesehatan. Ini qadarullah di rumah sakit ya. Sakit tuh gak enak banget ya. Ini dari tadi menggigil banget. Panas sampai 40 ya, qadarullah. Hari kedua ini di rumah sakit aku mulai batuk. Aku lagi nih, wah ini kayaknya harus PCR deh. Papa harus operasi. There's only love moves between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Perasaan tadi udah gue bawa ke bawah deh. Gimana ya? Nggak, tadi tuh beneran udah gue bawa. Gue lupa ya. Di mana ya? Apa jatuh? Nggak ada juga. Mana ya? Nyari apaan sih Ukasya? Maminya. Oh, Aku nyari. Nah ini aku nyari Himalayan Salt. ini aku bukain. Set. Iya. Aku minta dulu ya. Boleh. Aku minta satu. Ini semuanya buat kamu. Asik. Semuanya. Beneran. Biar kamu nggak ini habis makan. Tapi aku emang butuh banget ya stok banyak karena abis makan tuh paling enak kan makan permen ya. Iya. Biar fresh gitu. Apalagi kiss ini fresh banget. Asli. Bismillah. Karena permen kiss ini bikin seger dan bikin dingin juga. Ya iyalah, secara ada garam Himalayan. Garam Himalayan tuh garam termahal di dunia. Betul. Enak banget. Ya udah, kamu mau simpen di mana ini? Ya udah deh, sini aku Tapi jangan simpen dikasih deh. Ukasya ya. Ya enggak, ini abis kalau aku taruh tuh biasanya nih anak-anak juga suka ngabisin, Nah. suka diambilin. Ya nggak apa-apa lah, yang biar mereka kasih juga biar nggak. Oh iya benar-benar wajib tuh, wajib. Ya, seger. Biar percaya diri ya kan. Oke, makasih love. Ya, sayang. Ukasya mana yang? Di kamar lah. ting 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 tiki tiki ting 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 tiki tiki ting. Assalamualaikum. Nah, jadi memang qadarullah sekarang COVID lagi naik banget ya. Langsung kita di Javu, kita tuh pernah kena sebenarnya bulan November 2020. ya itu tuh kayak nggak kayak sekarang, belum ada vaksin. Terus juga itu juga lagi tinggi karena masih takut untuk cerita kalau pernah kena COVID. Iya. Belum kayak sekarang. Kayaknya Dulu tuh kayak aib banget gitu. aib banget. Pokoknya dulu tuh takut banget deh mau ngomong gitu loh. Padahal kan Karena kita sekali kena itu terkadang kalau ketemu sama orang tuh jadi nggak berani iya. ketemu sama kita. padahal udah hilang. Aku ada cerita lucu tuh ketika aku pertama kali kena itu kan, aku di kantor. Terus waktu lagi sholat lucu tuh sama teman-teman yang lain. Jadi ini kan makmum belakang gini kan, aku samping persis sebelah kanan ini. Orang yang lain kan harusnya kan ya makmumnya kan ini kan menyesuaikan kan gitu kan. Nggak tahunya mereka sholatnya semua di sini. Sebelah kiri semua takut. Terus ada yang dari sini mau masuk ke sini, kan kelihatan dari ini aku dikit kan, mau masuk ke sini, dia mungkin ngeliat aku, dia balik lagi ke belakang, dia sholat di belakang. Sama waktu aku Astagfirullahaladzim. sembuh berapa minggu Iya. ketemu sama klien, ngobrol, aku baru sembuh berapa minggu lalu, langsung mundur. Shirin, serius itu karena waktu itu tuh kayak masih less information. Iya, less sih. information sih Kalau soal- sekarang kan udah masya Allah kita tahu kapan kita harus swab lagi, kapan kita tahu bisa ketemu keluarga lagi. Kalau dulu tuh Iya. bener-bener kayak masih chaos gitu kan. Itu termasuk salah satu pengalaman yang paling stres Iya. buat aku. Sama Karena aku juga. wah itu stres banget sih. Kayak jadi pertama kali itu Kak Inu panas 40, aku inget banget. Dia udah oleng. Terus aku bilang gini, yang di swab ya, nggak ada yang pasti positif. Nah, Bukan, maksudnya kan aku bilang aku menganggap aku bukan sakit ini, aku bukan COVID. iya. Aku nganggap ini kayak aku tipes dulu nih. Oh dikirain tipes. Ingat nggak? Waktu itu kan Iya, aku kan iya. begadang berapa lama, Iya, terus kita lagi begadang terus begadang tuh. banget, terus aku Kita lagi olahraganya terlalu kayak olahraga terlalu berlebihan,
terus dietnya terlalu berlebihan semuanya. Berlebihan. Gitu. Nah, begadang waktu kena kayak gitu aku ngerasa kayaknya karena kecapean aku tipes nih kayaknya nih. Nah, besoknya kan udah mulai panas tuh, mulai pegel-pegel segala macam. Aku mulai khawatir kamu pas jadi imam subuh, kamu udah oleng banget kan? Nah, di situ aku pada tes semua nih kan, tes antigen semua. Dan itu aku dadakan. Kamu pulang dari mana? Aku ke ini, ke lab. Cek darah ya? Cek darah, dibilang masih nggak tipes. Nah, di situ aku, aduh, bener nggak tipes gitu kan. Nggak, darahnya secara ini nggak menunjukkan ke arah situ gitu loh. Nah, kalian kan di rumah lagi tes semua. Aku biasa, aku nggak ngomong sama Inu. Aku tes semuanya. Inu sampai, udah Mbak, tolong tes ini orang, tolong tes suami saya antigen kan waktu itu. Lucunya waktu sampai ketemu sama mbaknya, kan kalian udah pada selesai. Aku ngobrol sama mbaknya, terus aduh kayaknya aku tipes deh mbak gitu. Iya mas, paling kayak gini tipes gitu kan. Mas ngerasa iya capek banget nih. Waktu dites berapa menit kemudian, mas bentar deh mas, ini kok positif ya? Aduh. Dia langsung oh serius mbak? Iya positif. Mbaknya juga langsung panik, aku juga jadi ikut gitu ya. Itu panik banget sih. Ya Allah, akhirnya aku kasih tahu semua kalau aku positif, maksudnya keluarga aku aja kan, keluarga aku kasih tahu dan tes PCR aku positif juga. Iya. Jadi aku ingat banget, Kak Inu tuh waktu itu PCR, city value-nya itu 18 ya? 18. Aku swabnya negatif, semua negatif, ya kan. Malamnya kan karena kamu oleng banget, akhirnya langsung ke rumah sakit kan. Iya. Ke rumah sakit karena dia panasnya 40, terus aku bilang udah kamu ke rumah sakit. Dan di situ rumah sakit Nggak menerima. apa? Nggak menerima kalau panas, harus dites. Iya, akhirnya kita Kak Inu waktu itu ke RSPP. Iya, akhirnya intinya udah ke RSPP lah, di RSPP. Simpruk yang khusus buat COVID. Iya. Karena udah nggak sanggup lagi. Sebenarnya karena panas. Alhamdulillah nggak sesek, nggak yang lain ya. Pusingnya juga masih bisa diatasin gitu. Cuman panasnya itu udah serba salah. Kalau 40 derajat itu kan panas serba salah kan. Dingin kita menggigil, penghidupin AC nggak pakai itu kita kepanasan gitu kan. Jadi serba salah semuanya gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa, mama, istriku, Irwan, Kia, dan yang lainnya. Jaga kesehatan. Ini kabarullah di rumah sakit ya. Sakit tuh gak enak banget ya. Ini dari tadi menggigil banget. Panas sampai 40 ya, kabarullah. Semoga Allah menggugurkan dosa-dosaku. Kalau kayak gini jadi kerasa banget ya nikmat sehat ya. Dan nikmat waktu luang tuh adalah dua nikmat yang sering banget kita lupakan. Itu kan ada hadisnya. Ketika kayak gini baru ngerasain banget nikmat sehat. Terus juga nikmat ketemu sama keluargaku, Masya Allah. Waktu ketemu sama Shiren ya, anak-anak aku sering lupakan karena kesibukan kerja. Kalau kayak gini baru deh kangennya, Masya Allah. Doain ya, semoga cepat Allah angkat penyakitnya dan cepat negatif insya Allah. Barakallahu fikum. Yang waktu itu makanya bikin aku ngedrop banget. Inu di rumah sakit, aku tidur pula sama mertua. Itu salah banget, itu salah banget. Kayak aku kan sekamar sama Kak Inu nih, harusnya aku mengkarantina diri aku dong. Aku malah tidur sama mama karena aku stres mikirin suami kena COVID. Jadi aku bilang, "Ma, aku tidur sama mama deh, aku tidur sama mertua kan." Hari kedua Inu di rumah sakit, aku mulai batuk. Aku lagi nih, wah ini kayaknya harus PCR deh. Akhirnya aku PCR. Mungkin waktu aku di antigen, aku memang belum positif. Kan butuh inkubasi kan gitu. Akhirnya PCR-nya keluar, aku positif. Mama sama papa belum di swab. Udah, aku karantina kan di kamar depan. Wah itu stres banget sih, aku stres mikirin mama, papa, anak-anak. Aduh itu pusing banget sih, pusing banget, nangis mulu kerjaan. Menurut aku sakit itu lebih ke mental ya, kayak stres banget gitu loh. Akhirnya sih mama positif. Oh dipepetin sana emang? Alhamdulillahnya anak-anak aku negatif, mbak-mbak semua negatif, papa negatif. Jadi yang positif itu Kak Inu, aku, mama mertua. Kok bisa? Wallahualam, ada yang negatif, ada yang positif.
tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Padahal kita sangat kontak, sangat ketemu, sangat lah. Anak-anak tidur sama aku, ya alhamdulillah gitu. Jadi ya tergantung Allah aja sih. Udah ditentukan. Udah ditentukan, udah kadar Allah lah gitu. Intinya pelajaran nih yang bisa diambil, kalau udah ketemu sama orang yang positif, kayak aku nih kesalahannya, kalian harus karantina diri sendiri, jangan ketemu orang-orang dulu gitu kan, sampai waktu yang udah ditentukan, karantinanya selesai, swabnya negatif, baru bisa ketemu orang-orang. Habis itu, emang masya Allah ya waktu itu musibahnya luar biasa. Papa harus operasi. Jadi udah pada positif corona, Papa operasi. Papa harus operasi sendirian. Jadi aku tuh lebih kayak, kalau Inu, kamu apa aja yang dirasain ya? Pusing Cuman doang, panas. panas aja tinggi. Panas tinggi. Aku lumayan panik loh mikirin kamu, karena aku kan whatsappin dokter terus. Kamu hari kelima masih panasnya 39 loh, jadi turun karena obat naik lagi. Oh iya. Itu kan setiap hari di WhatsApp sama rumah sakit. Ini kok panasnya nggak turun-turun ya? Nah kalau aku isolasi mandiri. Yang aku rasain cuman meriang tapi tidak panas. Batuk aku parah banget. Terus pilek aku parah banget. Pokoknya flu berat banget aja sih. Sama ini ya, badan pegel-pegelnya minta ampun. Badan tuh pegel banget, sakit-sakit badan. Itu yang paling kelihatan. Alhamdulillah nih, udah swab PCR-nya keluar. Kia, Irwan, Yusuf negatif. Aduh alhamdulillah. Kia iya mau, tapi nanti ya 1 minggu ya. Enggak, Shirin kan udah gak ketemu sama mereka. Shirin udah di depan sendirian udah 2 hari, nggak nyentuh. Terus kemarin satu rumah udah di fogging corona. Udah aman, insya Allah. Mama nangis terus. Mama nangis, Shirin nangis terus tau nggak? Udah deh. Mamanya jangan nangis dong. Shirin udah mencoba untuk enjoy. Ya oke. Dijalanin aja lah, udah. Astagfirullahaladzim. Maksudnya udah, namanya ujian say. Allah sayang sama kita. Hai sayang, gimana kamu? Keringetan nih. Udah, tadi kamu panas 40 lagi kan? Iya. Terus? Iya, aku minta paracetamol. Biar ini ya, biar mereda ya. Iya, Insya Allah. Udah makan belum? Udah. Masya Allah. Udah enakan aku. Kalau udah kena ini. Aku juga nih tadi habis minum obat, keringetan. Kalau udah keringetan enak biasanya. Aduh, tadi malam menggigilnya sendirian pula. Aduh, udah gak enak. Cuman tadi mama aku telepon, mama nangis pengen pulang. Jangan dulu lah. Malah bahaya. Enggak, mama pulang minggu depan. Oh, kalau misalnya anak-anak gak ada kenapa-napa, anak-anak ke mama dulu kali ya. Iya, mama juga bilang kayak gitu, mending di rumah mama atau mama yang kesini. Pokoknya kan minggu depan di swab semua. Ya kita lihat nih, mudah-mudahan di rumah nggak ada yang positif ya, amin. Amin ya Allah. Kalau udah oke semua, baru mama mau ngurusin anak-anak. Ya Allah, masih ada anak. Iya, mama lagi coba majuin tiket ke minggu depan. Mama pulang karena kita ya? Iya. Siap. Jadi aku hilang penciuman, tapi ada yang lucu. Di kamar, kan aku isolasi di kamar Yusuf kan, di depan. Nggak ada kulkas kan, jadi dibawain lah makanan, susu, segala macam. Aku nggak ngerti, udah 3 hari masih aku minum kan. Masih nggak sinkron aja di otak kalau nyium tuh nggak bisa gitu. Jadi pas aku cium, aman lah, udah aku minum kan. Diare yang ternyata kayaknya udah basi, tapi kita udah nggak bisa nyium lagi, ngerti nggak? Itu ya Masya Allah ya, nikmat kecil diambil sama Allah loh, itu cuman hilang penciuman aja tuh, itu luar biasa loh efeknya. Kamu jangan panik ya. Iya. Serius. Iya, ya udah positif kan? Habis dari kemarin tuh kamu paling panik tau nggak? Enggak. Masa? Bisa gitu, positif ini gue. Kamu sakit nggak? Enggak sih. Oh ya udah. Jadi
Enggak, kamu negatif kok. Aku stres banget pas mama itu Iya. positif COVID. Pas mama kamu positif COVID, aku nangis terus karena aku ngerasa bersalah kenapa aku tidur sama mama. Aku ini juga ya. Apa? Aku telepon mama kamu tadi. Terus mama aku gimana? Aku bilang mama maafin ya, Shirin kan tidur sama mama gitu loh. Aku kan jadi nggak enak yang. Terus Ya maksudnya selama ini kan aku sama yang lain kan jagain mama. Aku kalau ngomongin mama nangis mulu karena nggak enak. lah, jalan. Nggak, karena kita tuh udah careful banget supaya mama nggak kena kan. Malah kenanya dari kita pula. Biar Allah, maksudnya kan hikmahnya berarti aku kurang rapi lagi ya. Iya, aku telepon mama. Mama nggak ngangkat kan dari subuh. Aku kira mama bete. Gua nggak mungkin lah. Enggak. Mama bilang mama istirahat nak. Cuman di situ airnya susah. Gimana tuh ya? Iya, aku mau telepon papa deh, minta tolong. Mamanya Inu kan stroke, terus ada Diabetes, itu yang bahaya. darah tinggi. Jadi kayak aku udah pusing banget kan. Jangan sampai kenapa-kenapa nih. Belum lagi papa lagi operasi di rumah sakit. Kayak yang nemenin siapa gitu kan. Kadarullah, papa positif juga akhirnya karena papa jagain mama kamu di Bintaro. Jadi papa akhirnya Tapi positif sebenarnya juga. papa bisa isolasi mandiri sebenarnya. Iya, tapi akhirnya Cuman kan panik itu. Papa positif, maksudnya papa tuh juga nggak ngerasa sakit. ATG kan. Akhirnya pengen papa di rumah sakit aja lah itu Karena kan panik ya. kan, dan Udah, kita papa belum dulu. bisa jagain juga karena kita juga positif semua. Nah, cuma Karena yang paling mikirnya aku di rumah sakit, mama udah sekalian aja papa gitu. Jadi biar bareng-bareng kan gitu kan. Cuman aku juga panik, aku merasakan bentar lagi aku udah sembuh nih. Bentar lagi udah mau karena sembuh. kamu udah 10 hari lebih kan. Dan mama mau masuk, aku bilang aduh mama masuk, aku udah mau sembuh gimana nih. Dan itu ada kepanikan juga teman. Bismillah deh. Assalamualaikum teman-teman, ini hari ke-7. Iya benar, karena kan masuk hari kesini Selasa, jadi ini Selasa depannya. Setelah ini berarti ya hari ke-7. Alhamdulillah kondisi sangat membaik. Lalu minum obat-obat ini baru aja nih, banyak banget tuh. Kadang-kadang sampai aduh sampai kapan nih minum obat kayak gini gitu ya. Qadarullah, ibu saya sama bapak juga kena teman-teman, positif juga. Ibu tadi mau isolasi mandiri karena masih bisa tahan, tapi setelah beberapa hari ibu ngerasa badannya udah nggak kuat, akhirnya ya udah sekarang dirawat bareng saya. Ini sekarang lagi di toilet. Terus ayah saya masih menunggu perkembangan dulu. Dia mau lihatnya seperti apa. Ibu baru masuk kemarin, hari ke-6 saya. Dan saya hari ini harus, kalau nggak salah hari ini tes swab dan besok ada hasilnya semua. Dan mungkin besok baru ketahuan juga saya bisa isolasi mandiri di rumah atau tidak. Mohon doanya ya teman-teman ya. Makasih. Good morning. Udah mulai segar. Jadi ini hari ke isolasinya hari ke-8. Cuman kalau misalnya dihitung bareng sama Inu, kayaknya kan Inu kena, aku kena ya. Hari ke-11. Jadi flu-nya masih ikut gitu ya. Biasanya kan flu itu seminggu selesai. Ini tuh udah mau 2 minggu gak selesai. Cuman yang paling membedakan sama flu biasa, batuknya sakit. Yang kedua, dari mulai hidung sampai kepala itu sakit. Sering banget sakit. Nah, yang paling ketara itu emang hilang penciuman. Karena biasanya mau flu apapun, itu minyak kayu putih masih bisa nembus. Ini nggak bisa sama sekali. Jadi parfum wangi kayak apapun juga aku nggak bisa nyium gitu kan. Jadi takes time untuk balikinnya lagi. Pas November itu juga lumayan tinggi loh, yang aku kan diisolasi di kamar tapi nyariin rumah sakit buat mama kamu susah banget susah loh. juga. Ke rumah sakit A penuh, B penuh, C penuh, itu yang bikin aku stres nih. Itu benar-benar aku WhatsApp semua orang, tolongin dong mamanya Wisnu. Jadi mama mertua tuh tadinya isolasi di rumah.
Kurang sanggup akhirnya. Cuman udah mulai nggak enak badannya, udah mulai nggak sanggup. Mama tuh kuat banget loh. Iya, Mama kuat. Mama termasuk tuh orang kuat, tua. nggak manggil ngeluh sama orangnya. sekali, nggak ngeluh. Tapi pas udah bilang mama nggak kuat tuh Berarti udah nggak panik lah. kuat berarti. Inu keluar, papa masuk situ kan, waktu itu. Jadi Pas banget. kamu berapa hari di rumah sakit waktu itu? 2 minggu sih ingat aku. 10 hari lebih. 10 hari Karena terus kamu lanjut isolasi mandiri kan karena masih positif. ketika aku sakit, dokter datang, dokter bilang, Mas Wisnu, jangan panik, jangan stres, karena salah satu yang bikin imun kita jelek tuh karena Iya, stres gitu kan. Ya udah dok, Bismillah. Dok, tapi saya minta obat penurun panas ya, saya nggak tahan panasnya doang nih, saya bilang gitu kan. Di inilah, infus, gede-gede tuh, aduh sampai sakit, rasa tangannya obatnya tuh pekat banget. Tapi udah mulai turun, sampai di poin aku udah mulai nggak ngerasa panas lagi nih. Tapi kan sakit banget kan, bengkak-bengkak ini kita, sampai aku dicolok ke sini gitu kan. Sampai akhirnya aku bilang sama dokter, dokter waktu itu bilang kalau saya yang membuat kita tuh nggak susah sehat gara-gara stres. Ini mohon maaf dok ya, yang buat saya stres ini infus, saya bilang gitu. Jadi tolong dibuka infus saya nggak mau pakai lagi gitu. Kok nggak saya stres gitu kan? Dokternya, oh ya nanti kita lihat ya bahasa-bahasa inilah ya kedokteran. Akhirnya sampai hari kapan pernah dicopot, set gitu. Dan aku nggak mau pakai, padahal Mas Wisnu tapi harus ini karena dokter saya tidak boleh, suster kan biasa kan, perawatnya kan kasihan gitu. Saya nggak bisa nih, harus sesuai dengan ini arahan gitu kan. Nggak, saya nggak mau. Akhirnya udah nggak pakai lagi akhirnya. Karena aku benar-benar nggak mau pakai aku bilang gitu. Dan alhamdulillah, waktu tiap ditanya sama dokter, gimana Mas Wisnu hari ini? Siap dok, kalau saya disuruh olahraga, ayo, saya berani nih, saya bilang gitu. Maksudnya udah saking harus semangat dan pedenya gitu kan. Ya alhamdulillah, tapi akhirnya waktu itu dites lagi, Mas Wisnu mohon maaf masih positif. Kenapa ya gitu ya, kontrol gitu kan. Tapi CT-nya itu udah mulai naik gitu, dan sampai di posisi positif, tapi CT menurut dokter ini udah oke banget lah untuk isolasi mandiri. Ya udah akhirnya aku isolasi mandiri habis itu, dan mama pas waktu keluar papa masuk. Iya, jadi dapat kamar lah. Kan sebenarnya mama papaku maksa aku suruh ke rumah sakit. Kenapa waktu itu aku mau ke rumah sakit? Karena aku mikirin banget sih. Aku kan anak-anak di atas nih. Dan anak-anak kan taunya aku di rumah sakit. Karena kalau tahu aku di bawah digedor ya. Iya, digedor. Masuk nanti anak-anak kan. Aku tuh kayak masih dengar suara anak-anak dari atas teriak-teriak tuh, aku masih semangat jadinya. Kalau aku di rumah sakit, kamu di rumah sakit, semua di rumah sakit, yang akhirnya aku nangis mulu di rumah sakit, kagak subuh nanti mikirin anak-anak kan. Jadi aku bilang, udah deh aku di rumah aja. Anak-anak masih teriak, nangis, aku bisa langsung WhatsApp kan. Kenapa? Anak-anak nangis, kenapa? Jadi kayak aku masih bisa kontrol anak-anak walaupun gak ketemu gitu. Terus juga kan aku masih kontrol lewat CCTV terus. Jadi yang penting aku masih denger di anak-anak di atas, insya Allah baik-baik aja gitu. Hai ganteng. Ya, Hai sayang. rumah sakitnya rumah sakit apa? Mau lihat dong. Mau lihat, nanti mami kirimin fotonya aja ya. Adam disuruh sama Miss foto sendiri aja buat Miss, oke? Apa? Nanti mami kirimin fotonya sama Instagram. di Instagram. Iya. Ada maunya di Instagram biar kalau diupload bisa dikirim ke Miss. Wah Allah, ini anak Instagram gimana ini? Adam kangen mami nggak? Adam, doain mami ya. Mami sedih, tapi nggak apa-apa. Kan mami lagi diampunin dosa-dosanya ya? Sama Allah ya? Adam, mami kan sakit, Abi sakit. Mami mau minta tolong sama Adam, jagain adik-adik ya. Oke. Nah, tapi yang momen paling sedih nih ya, kita teleponan, kita nangis-nangisan. Karena waktu itu tuh kita lagi sibuk banget nih sih, yang lagi sibuk banget ngurusin kerjaan, olahraga, segala macam. Jadi kayak nggak cukup lah waktunya untuk Sama anak-anak, anak-anak, nah kan? Ditegor sama Allah kayak gini. Kayak aku nih, yang aku rasain ya. Allah kasih kepercayaan anak-anak ini, tapi kamu sibuk minta ampun. Sekarang dikasih pisah sama anak-anak, kamu sakit dan pisahnya itu dulu nggak bisa meluk, nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana rasanya? Wah, itu yang aku rasain sih waktu itu. Jadi kayak kita nangis-nangisan berdua kayak iya ya kita kesibukan ya waktu itu, dan ya gitulah pokoknya
kurang dengerin mereka, kurang ini segala macam. Jadi kayak nyesel banget gitu. Pada ada hak anak-anak untuk ya sama orang tua udah pasti lah, udah Iya, pasti. iya, aku yang biasanya nggak sibuk banget, pada saat itu aku lagi sibuk banget kayak untuk urusin diri aku aja gitu, kayak lagi olahraganya berlebihan. Olahraga bagus, cuman nggak boleh berlebihan aja gitu kan. Jadi kayak aku banyakin waktu untuk nggak dengerin mereka banget gitu kan. Jadi kayak nyesel banget tuh berdua, dan kayak kita sembuh, kita sama anak-anak terus ya gitu. Jadi kayak lebih banyak waktu untuk mendengarkan mereka dan nemenin mereka main gitu. Udah dong nangisnya. Gak padahal udah kita udah Jaga banget. janjian ya, udah janjian maksudnya tiap satu ahad benar-benar total buat ini ya. Astagfirullah. Iya, aku lagi ditegur sih sama Allah. Maksudnya aku walaupun ngurusin mereka banget, tapi aku masih sering banget main handphone kan, ngecek kerjaan walaupun Sabtu Minggu. Maksudnya kayak itu kan gak boleh gitu loh. Walaupun aku lebih banyak main sama mereka, cuman tetap aja ya harusnya kalau udah sama anak-anak ya handphone aku taruh gitu. Ya sekarang lagi ditegur sih sama Allah. Kalau menurut aku kayak gak enak kan bisa sama anak-anak, giliran ada anak-anak sibuk gitu. Pokoknya pas itu tuh banyak banget yang wah kelihatan perhatian banget sama aku, yang bener-bener kayak sahabat-sahabat aku. Itu bener-bener teleponin setiap hari. Gimana Rin? Wah kalau orang tua jadi tanya ya, mama, papa, Kia, Irwan, Yusuf, pokoknya keluarga aku, sepupu-sepupu aku, terus sahabat-sahabat aku, Kak Bella, Chan, Kak Dini. Wah banyak banget deh yang perhatian banget, bener-bener nelfonin terus-terusan, ngecek. Aku inget banget tuh Kak Dini pernah WhatsApp pagi-pagi kayak, Dek kamu kemana aja sih? Oksigennya berapa? Sini aku tidur Kak, jangan bikin panik dong. Kayak banyak banget yang sayang sama kita gitu. Dan Kak Bella, Kia itu benar-benar mikirin anak-anak aku makan apa setiap hari, dikirimin segala macam. Wah, aku bersyukur, bahagia banget ketika kita lagi susah. Memang kelihatan deh orang-orang yang benar-benar sayang banget sama kita. Walaupun kan aku juga nggak bisa pukul rata karena nggak banyak orang yang tahu ya. Dan yang tahu benar-benar perhatiin aku banget sama Ino, sama keluarga aku. Pokoknya makasih. Banyak banget hal yang aku dapetin ketika waktu kena COVID November tahun lalu ya. Masya Allahnya tuh ada satu hal lagi yang aku deg-degan banget karena waktu itu kan Kia masih hamil. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan, Kia walaupun ketemu aku H-1, aku swab, Kia sama Irwan gak kenapa-kenapa dan dia negatif gitu. Dan alhamdulillah gitu, kalau enggak itu akan menambah lagi kesetresan aku kan kalau dia sampai kena juga gitu. Kadang-kadang tuh kita terlalu berpikir yang stres banget, padahal kita lupa kalau Allah itu gak akan mungkin kasih cobaan di luar kemampuan kita. Aku waktu itu stres banget mikirin anak-anak aku gimana. Hawa itu tidurnya sama aku, terus Sofia masih kecil. Adam tuh biasanya nempel banget sama aku sama Wisnu. Aku waktu itu mikir gimana. Biasanya kalau aku sama Inu Safar, itu biasanya ada Nenda sama Acinya kan, ada kakek neneknya atau aku titip sama oma, sama mama papa aku. Sekarang nggak bisa ketemu siapapun karena Nenda sama Aci kena COVID juga. Oma sama opanya nggak mungkin ke situ karena satu rumah lagi diisolasi kan. Jadi aku jaga juga jangan sampai mama papaku kena juga gitu kan, karena semuanya satu rumah itu lagi diisolasi selama 2 minggu gitu. Wah itu benar-benar aku ya Allah, bantu saya, bantu aku, jangan sampai anak-anak aku itu nangis terus-terusan nyariin keluarganya. Karena kan di situ benar-benar cuma ada Mbak sama ada asisten aku yang emang udah lama banget kerja sama aku. Yang mereka mbak-mbaknya, terus asisten aku, orang-orang di rumah itu sangat ngebantu kita banget, supir semuanya sangat ngebantu kita banget, satpam ngebantu kita jagain anak-anak juga gitu. Dan Masya Allah anak-anak nangis sih video call. Aku tuh sehari tuh bisa video call kayak sejam berkali-kali gitu kan. Nggak apa-apa, kadang-kadang tuh Hawa cuman naruh handphone, mami liatin aku main ya gitu. Dan mereka tahu orang tuanya lagi sakit, Aci sama neneknya lagi sakit. Itu udah dibantu banget sama Allah, walaupun ending-endingnya Hawa sama Adam mulai nangis karena kangen sama orang tuanya gitu. Hikmahnya adalah setelah sembuh semua, hargai waktu sama keluarga. Karena ketika kita lagi kenapa-kenapa kayak kemarin aku, itu nggak bisa ketemu keluarga, nggak enak banget. Terus yang kedua, hikmahnya banyak sih. Aku sama Wisnu tuh makin begini. Terus sama anak-anak makin erat lagi. Terus kita di situ bukan baru tahu ya, banyak banget orang-orang yang perhatian banget sama aku, dari mulai sahabat-sahabat aku, kakak aku Kia sampai nangis mulu. Kerjanya Kia tuh nangis karena ngebayangin anak-anakku siapa yang jagain kan. Ya alhamdulillah ada mbak-mbak, tapi Kia tuh bener-bener kayak nangis nelfonin asisten aku kayak gimana ya Yana, anak-anak kasihan gitu kan, nggak bisa dibawa ke sini juga, jadi kayak serba salah gitu ya.
tapi alhamdulillah Allah bantu semuanya. Aku 9 hari negatif. Hari ke-14 baru ketemu sama anak-anak. Wisnu itu 26 hari, cukup lama sih. Mama, papa 2 mingguan. Ya udah berlalu, alhamdulillah Allah bantuin kita banget. Setiap musibah pasti ada hikmahnya, dan hikmah yang aku ambil banyak banget. Doa itu Masya Allah, the power of doa, Masya Allah, Allah kabulin banyak banget. Ketika aku sakit, aku yakin kok orang-orang yang kena sekarang, setelah itu ada hikmahnya semua, lagi digugurin dosanya. Pokoknya semangat, jangan stres. Oke, jangan stres, karena kalau stres imunnya akan turun. Insya Allah segera berlalu. Aku berharap bismillah yang terbaik, Indonesia pasti bisa. Negara lain udah mulai banyak yang udah mulai bangkit, Indonesia akan segera bangkit juga dari COVID. Insya Allah. Stay safe, sehat-sehat semuanya. Insya Allah, Allah jaga kita semua. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya tentang isolasi mandiri, terus obat-obatan yang aku minum apa aja, nanti coba di Instagram aku bahas ya, kita komen, saling support. Pokoknya jangan stres, kunci jangan stres untuk naikin imun. Oke, bye!